Atau oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang faktor performa produktif, RAM, lalu change yang beranggotakan Diri Fatur Rahman, lalu Rifki Bandawijaya, kemudian eh Pupung Hendra Beni. Oke, next ke slide. Selanjutnya materi. Oke, yang pertama adalah apa itu faktor performa komputer? Performa komputer adalah kemampuan sebuah komputer dalam menjalankan berbagai tugas, baik itu membuka aplikasi, menjalankan software, maupun memproses suatu data. Performa ini tidak hanya dilihat dari seberapa cepat komputer bekerja, tetapi juga seberapa efisien komputer tersebut dalam menangani. Oke, di sini kami telah memilih mitra yaitu SMA Surya Dharma II Bandar Lampung. Dengan tujuan kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan pihak sekolah sebagai mitra dalam memberikan edukasi kepada siswa, menangani pentingnya memahami performa komputer, dan materi ini diharapkan dapat menambah wawasan siswa dalam bidang teknologi informasi. Next. Oke, next. Oke, lalu tujuan kegiatan. Materi ini sangat relevan bagi siswa karena komputer sudah digunakan dalam berbagai kegiatan belajar seperti mengerjakan tugas, mencari informasi, hingga praktik di laboratorium. Dengan memahami performa komputer, siswa dapat menggunakan perangkat dengan lebih optimal dan bijaksana. Oke, next. Faktor utama lebih cepat. Oke, next. Yang pertama adalah apa itu clock speed? Clock speed adalah ukuran kecepatan prosesor dalam menjalankan instruksi yang biasanya dinyatakan dalam satu satuan gigahertz atau juga G H besar dan Z kecil. Semakin tinggi nilai clock speed, maka semakin banyak pula instruksi yang dapat diproses dalam suatu detiknya, sehingga kinerja komputer menjadi lebih cepat. Namun, clock speed bukan satu-satunya faktor penentu performa karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lain ya. Contohnya jumlah core atau kapasitas RAM dan cache. Jadi meskipun clock speed ini tinggi, performanya belum tentu maksimal jika faktor lainnya kurang mendukung. Oke, next.
Oke, selanjutnya apa itu RAM? eh, RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data saat aplikasi sedang berjalan. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Sebaliknya, jika RAM terlalu kecil, komputer akan terasa lambat, nge-lag, atau sering crash biasanya. Kemudian terutama saat membuka aplikasi yang banyak ya. Oleh sebab itu, RAM sangat penting untuk mendukung kelancaran penggunaan komputer sehari-hari. Oke, next. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Benny. Silakan, dipersilakan. Baik, di bagian ini kita masuk apa itu cache. Cache adalah memori berukuran kecil yang berada di dalam CPU yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan RAM. Fungsinya adalah menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan agar bisa diakses lebih cepat oleh prosesor. Dengan adanya cache, CPU tidak perlu mengambil data dari RAM, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan cepat. Semakin besar dan baik cache, maka performa CPU juga bisa meningkat, yaitu satu, memori kecil di dalam CPU; dua, kecepatan sangat tinggi; tiga, menyimpan data yang sering digunakan; empat, mempercepat proses CPU. Next. Hubungan antar faktor. Semua faktor seperti clock speed, RAM, core, dan cache tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Performa komputer tidak akan maksimal jika hanya satu komponen yang tinggi sementara yang lain rendah. Misalnya CPU cepat tapi RAM kecil, tetapi tetap bisa menyebabkan lag. Oleh karena itu, untuk mendapatkan performa yang optimal, semua komponen harus seimbang. Jadi, performa komputer adalah hasil dari kombinasi seluruh faktor tersebut. Next. Ini masih saya gitu ya. Masuk contoh kasus. Contoh yang pertama yaitu sebuah contoh ada laptop dengan CPU yang cepat tetapi memiliki RAM yang kecil. Hasilnya tetap terasa lambat, terutama saat membuka banyak aplikasi. Sebaliknya, laptop dengan CPU standar tetapi RAM yang lebih besar bisa bekerja lebih lancar dalam multitasking. Dari sini kita bisa lihat bahwa performa tidak hanya tergantung pada satu komponen saja, tetapi harus seimbang. Selain itu, pemilihan spesifikasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk gaming, editing, atau hanya penggunaan sehari-hari. Nah, poin pentingnya, satu, laptop A, CPU cepat, RAM kecil, tetap lambat. Laptop B, CPU standar, RAM besar, lebih lancar. Nah, dan selanjutnya spesifikasi harus seimbang, sesuai dengan kebutuhan. Next. Jadi kesimpulan dari materi tadi, performa komputer dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu clock speed, RAM, core, dan cache. Masing-masing faktor memiliki peran penting dalam beberapa cepat dan efisien komputer bekerja. Namun, performa terbaik hanya bisa dicapai jika semua komponen tersebut bekerja secara seimbang. Oleh karena itu, dalam memilih atau menggunakan komputer, kita perlu mempertimbangkan keseluruhan spesifikasi, bukan hanya satu bagian saja. Saya kembalikan ke Sigit Fatur Rahman. Oke, baiklah. Mungkin segitu saja yang dapat Kami presentasikan dalam presentasi kali ini untuk mitra dan materi yang telah kami buat yang kedepannya akan bermanfaat untuk SMA 2 Surya Dharma, Bandar Lampung.
Oke, saya Sigi Fatur Rahman dengan kawan-kawan Rifki Banda Wijaya dan Beni mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.